open kameranya, kemudian kita akan mulai ya dengan membaca doa. Dengan membaca doa anggota gambaran dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dipersilakan untuk diakhiri. Terima kasih. Oke, kita mau bahas bagian mana dulu? Kebumian atau geografi dulu, teman-teman? Kebumian, Kak, kebumian. Kebumian, Ada Bang. pertanyaan yang masuk, sudah ada beberapa ya. Oke, kita cek ke Q&A ya. Ada 4 pertanyaan. Nanti apakah ada perankingan? Wah, ini apa namanya terkait dengan teknis kemarin ya. Jadi teknis kemarin nanti ada rankingnya teman-teman, tapi rankingnya akan kita post, tapi tidak urut berdasarkan ranking. Biasanya kita urutkan berdasarkan nama teman-teman ya. Jadi tujuannya apa? Supaya teman-teman nggak lihat siapa saingan teman-teman, tapi teman-teman fokus pada diri teman-teman masing-masing. Jadi nanti kita akan ranking, tentu ya kita akan rilis rankingnya, tapi untuk urutannya kita tidak akan urutkan berdasarkan ranking ya, tapi biasanya berdasarkan urutan abjad nama supaya nanti teman-teman mencari nama teman-teman lebih gampang ya. Saya ranking berapa sih nanti di situ eh, akan kelihatan tuh di situ nanti. Terus pertanyaan kedua nanti passing grade. Wah, ini passing grade nggak tentu ya teman-teman ya. Passing grade itu selalu berbeda dari tahun ke tahun. Kalau tahun ini daerah teman-teman itu persaingannya ketat, maka passing grade-nya akan tinggi. Tapi kalau misalnya apa namanya tahun ini agak longgar persaingannya, ini passing grade-nya akan turun. Jadi passing grade berapa kita nggak ada yang tahu pasti ya, karena itu berdasarkan ranking daerah masing-masing. Yang penting yang jelas teman-teman pastikan teman-teman melakukan yang terbaik, dapatkan nilai sebagus-bagusnya, setinggi-tingginya. Di situ nanti itulah yang nanti akan teman-teman dapatkan di ini ya. Jadi apa yang lolos atau nggak lolos itu jangan bergantung sama passing grade ataupun jangan ranking orang teman-teman ya. Gantungkan semuanya pada diri teman-teman masing-masing. Geomorfologi yang sering muncul. Kemudian bahas soal Theo kemarin yang nomor 6 dan 7. Oke, ini yang menarik. Ini ada pertanyaan mengenai, sebentar, saya urutkan dari yang paling atas ya. Sesar sinistral atau dekstral, Kak? Nah, ini gimana, Gung? Sesar sinistral, dekstral, Gung? Ya, Mas. Ya, jadi untuk sesar sendiri kan pertama kita bagi dua ya. Deep deep slip dan juga strike slip ya. Kalau deep slip itu kan yang menyudut antara sesar naik atau reverse fault dan juga sesar turun atau sesar normal ya, Mas. Nah, kalau yang ngomongin soal strike slip fault, nah ini baru nanti ngomongin terkait dengan sesar dextral dan juga sesar sinistral. Kalau dextral itu yang pergerakannya mendatar ke kanan, kalau sinistral itu yang pergerakannya mendatar ke kiri. Ya, jadi simpelnya seperti itu. Oke, jadi gini, sebagaimana disampaikan oleh Mas Agung ya, jadi sesar atau fault, fault ini adalah terminologi untuk suatu struktur geologi ya, berupa bidang rekahan yang sudah mengalami pergeseran. Jadi nanti teman-teman akan menemukan ada istilah namanya fault, ada namanya joint. Nah, joint itu rekahan. Jadi kalau di geologi kita nanti akan belajar ini yang untuk kebumian ya. Tapi ini nggak ada salahnya untuk yang geografi juga ikut memahami proses terjadinya deformasi batuan. Jadi batuan itu kan ketika dikenai gaya, tek, ibaratnya teman-teman lagi apa namanya, gimana ya, mukul sebuah batuan yang mengaplikasikan gaya, misalnya dengan dipukul. Dia kan nanti akan ada, dia masih cukup kuat, nanti apakah dia masih duktil, hanya melengkung saja, misalnya kalau batuannya agak lunak ya, misalnya pada lempung, dia kan akan meliuk nih, meliuk melengkung nih. Tapi ketika teman-teman kenain gaya pada batuan yang getas, yang keras, dia kan nanti akan pecah. Nah, pecahan itu nanti yang kita sebut sebagai rekahan atau join. Nah, ini nanti di dalam tektonik implikasinya bagaimana? Nah, ini ya di dalam kebumian ini nanti terkait dengan tektonik stres ya.
Jadi nanti teman-teman akan mengalami ketika suatu gaya ini diaplikasikan pada tubuh batuan dan nanti bisa mengalami batuan itu bisa patah ya, bisa patah, bisa terlipat, atau bisa juga hanya rekah saja. Rekah itu dia hanya retak ya. Nah kalau dia terlipat maka di situ akan menjadi lipatan yang kita Tes Kak. clean dan anti clean. Nah, kemudian kalau dia nanti sudah mencapai titik kritikalnya, sehingga batuannya tidak mampu menahan stres atau gaya itu nanti dia akan retak. Nah, retakan itu yang nanti kita sebut sebagai kar atau join. Nah, kalau nanti retakannya bergeser, nanti kita sebut sebagai patahan atau fault. Nah, fault ini nanti ada yang kita bagi menjadi apa namanya sesar naik, sesar geser, yang kemudian kita sebut sebagai deep slip fault, dan nanti ada yang kita sebut sebagai strike slip fault, sesar yang searah dengan ini ya, dengan strike-nya. Nah, di sini nanti strike slip fault ini kita bagi ada yang kita sebut sebagai sesar geser dekstral dan ada yang kita sebut sebagai sesar geser sinistral. Nah, nanti yang disebut sebagai sesar geser sinistral itu yang bagaimana? Ini katakan, ini kan bidangnya menjadi patah seperti ini ya. Nah, bidang patahannya ini kalau kita perhatikan, kita memandang searah bidang patahan tersebut. Kalau sesar geser sinistral berarti blok kirinya yang relatif mendekat kita sebagai pengamat. Sementara kalau blok kanan yang mendekat kita sebagai pengamat, nah di situ yang kita sebut sebagai sesar geser dekstral. Nah, kalau seperti ini, kira-kira ini sesar geser sinistral atau dekstral, teman-teman? Kalau digambar deh ya, ini sebagai sesar geser dekstral ya. Karena apa? Eh, karena ini apa posisinya yang kanan yang relatif mendekat. Jadi nanti biasanya ini dikasih gambar teman-teman. Ini apakah eh, apa namanya strike slip atau deep slip ini nanti dia diposisikan di sini nanti. Nah kalau yang seperti ini, nah ini yang kita lihat kan relatif blok sebelah kiri pengamat ya sebelah kiri kita yang mendekat ke kita tuh. Berarti ini yang kita sebut sebagai sesar sinistral. Dari terminologinya sendiri sinistral itu berarti kiri, dekstral berarti kanan. Berarti yang mendekat yang mana? Yang bagian kanan atau kiri. Nah nanti teman-teman lihat di sini. Nah seperti ini ya. Kalau seperti ini berarti ini kanan yang mendekat. Kalau yang seperti ini tadi, ini yang kiri yang mendekat. Nah ini ya. Oke. Itu tadi mengenai sesar geser sekstra, sesar geser dekstra dan sinistral ya. Oh ya, ini ada beberapa pertanyaan masuk lewat chat ya. Ini kalau pertanyaan terkait soal, ini teman-teman kirimkan di Q&A ya, biar nanti nggak kecampur sama komen-komen yang lain. Kemudian geomorfologi. Nah, kalau geomorfologi ini biasanya kalau di kebumian nanti akan ditambahkan akum ya. Kalau geografi yang sering keluar apa? Kalau di kebumian biasanya yang paling sering keluar itu adalah eh, apa? Geomorfologi fluvial itu hampir selalu ya ditanyakan. Fluvial, jadi bagaimana proses erosi, kemudian nanti di sungai meandering itu di bagian mana terjadi erosi, di bagian mana terjadi apa namanya deposisi itu mesti keluar di geo di bagian kebumian ya. Jadi yang keluar itu ada di geomorfologi struktural, kemudian fluvial, vulkanik ya, itu mesti keluar dan juga karst. Ini yang paling sering keluar. Yang jarang keluar itu geomorfologi mengenai pantai dan delta itu agak jarang keluar. Tetapi kalau fluvial, nanti teman-teman akan ditanya mesti drainage pattern ya. Jadi pola pengaliran ini apa dan apa implikasinya terhadap geologi ya. Nah itu nanti mesti keluar di situ. Nah kalau di geografi apa tuh yang keluar tuh? Oke, kalau di geografi sebenarnya cukup random ya untuk geomorfologinya. Jadi tidak ada materi tertentu yang sering keluar. Tapi kalau melihat dari soal simulasi 2 tahun terakhir itu mungkin ada terkait dengan vulkanik, terus kemudian juga ada struktural, marine ya pantai dan juga yang teman-teman perlu perhatikan adalah soal geologi dasar dan juga lempeng. Nah, itu juga sering keluar, Mas.
Terus Tapi tidak kalau ada salahnya untuk spesifik, belajar ya pertanyaan yang paling geomorfologi yang lain. Gimana Mas? sering keluar di geografi apa tuh? Berarti materinya geomorfologinya atau materi umumnya Mas yang Geomorfologinya, sering keluar Mas? geomorfologinya. Karena pertanyaannya terkait dengan geomorfologi. Itu tadi ya. Kalau soal yang simulasi 2023 itu yang sering keluar terkait dengan vulkanisme. Kan semua ya. Good. Ya. Nah, ini sedikit saya kasih materi ya mengenai geomorfologi. Materi kunci geomorfologi, teman-teman. Jadi materi kunci geomorfologi, nanti yang paling sering keluar ini adalah ini, tentang morfologi sungai ya. Jadi proses yang terjadi pada sungai ya, proses erosi, transportasi, sedimentasi, posisinya di mana, itu jadi sering keluar ya. Nah, misalnya di sini. Nah, di wilayah hulu ini akan lebih dominan erosinya karena di situ gradiennya relatif curam ya, dalam artian lerengnya relatif curam sehingga alir akan cepat mengalir. Nah, air yang cepat mengalir ini menyebabkan erosi menjadi kuat. Nah, kemudian di wilayah hilir ini nanti yang terjadi adalah pengendapan karena di situ gradien kelerengannya lambat, kemudian di situ nanti akan cenderung mengalami apa deposisi, alih-alih mengalami erosi. Nah, kemudian yang paling penting nanti di proses transportasi teman-teman harus bisa membedakan antara suspended load dan bed load ya. Jadi transportasi material sedimen yang suspended load itu artinya dia tersuspensi ya, melayang-layang di dalam tubuh air. Kalau yang bed load dia berada di bawah permukaan ya. Jadi dia apa di dasar perairan. Nah, seperti ini ya. Ini namanya suspended load. Nah, kalau yang di dasar perairan ini namanya bed load. Kemudian nanti eh, yang cukup sering ini adalah pola pengaliran. Nah, ini mesti ditanyakan pola pengaliran dan implikasinya terhadap geologi atau kondisi geologi suatu wilayah itu bagaimana. Nah, ini yang paling sering keluar tuh. Jadi makanya di soal tryout baik di kebumian maupun geografi ini saya keluarin tuh. Pola pengaliran ini implikasinya di geomorfologi yang seperti apa. Nah, itu mesti ditanyakan ini. Nah, jadi di sini nanti ada yang namanya dendritik. Dendritik itu seperti cabang ya dari kata dendrit. Dendrit itu artinya cabang pohon. Jadi bentuknya seperti cabang pohon. Kata kuncinya di sini adalah dia berkembang pada batuan yang resistensinya rendah ya. Bukan rendah, homogen. Jadi tidak ada perbedaan resistensi batuan dan di sini batuannya relatif datar. Jadi morfologinya relatif datar dan batuannya relatif seragam atau homogen. Terus kemudian berikutnya ini adalah pola pengaliran radial. Kalau radial ini dari kata radial terpancar ya, dari dia keluar dari satu titik atau menuju ke satu titik. Nah ini namanya radial. Jadi mesti di radial itu akan berkembang pada morfologi yang bersifat ini ya kerucut gunung api atau vulkanik. Ini mesti keluar nih radial. Jadi ciri-ciri bentang alam vulkanik pola pengalirannya apa? Ini mesti radial. Nah, kemudian nanti ada sistem rektangular. Rektangular itu rectangle ya, jadi kotak-kotak. Jadi kata kuncinya dia kotak-kotak artinya apa? Ini sungainya saling apa membelok membentuk pola yang seperti kotak ya, rectangle. Nah, ini biasanya akan berkembang di zona morfologi struktural yang mana di situ dikontrol oleh patahan yang relatif tegak lurus. Jadi patahan, kenapa? Dikontrol oleh patahan karena sungai ini pada dasarnya gini teman-teman. Sungai atau air ini akan mengalir pada lokasi yang dia mempunyai resistensi yang rendah. Jadi resistensi yang rendah yang mudah tererosi. Nah, kalau ada patahan, patahan ini akan menjadi bidang lemah yang akan mudah tererosi. Sehingga sungai akan mengalir melalui bidang-bidang patahan di sini. Nah, kebetulan kalau patahannya tegak lurus, ini nanti dia akan menjadi pola yang kita sebut sebagai rektangular. Nah, jadi ini dia berkembang pada bentang alam struktural yang dikontrol oleh patahan. Kemudian nanti ada yang kita sebut sebagai tralis. Tralis itu seperti tralis ya. Dia sejajar kayak kalau teman-teman pernah melihat pagar ya. Pagar besi itu kan kita sebutnya tralis tuh. Nah, jadi kayak kata ini tralis ya. Nah, ini dia seperti tralis. Dia biasanya berkembang pada morfologi yang dikontrol oleh lipatan. Jadi dia morfologinya struktural
dia dikontrol oleh lipatan. Kemudian nanti paralel, paralel ini secara litologi mirip dengan pada bentang alam ini ya, mirip dengan pada bentang alam apa? Mirip dengan yang dendritik ya, tapi dia agak miring atau ininya miring ya. Jadi dia resistensinya seragam batuannya ya, tapi dia relatif miring. Jadi morfologinya miring. Kemudian nanti trellis ini sudah ya. Nah, ini nanti radial ada namanya radial sentrifugal dan radial sentripetal ya. Kalau sentrifugal dia keluar dari satu titik, kalau radial sentripetal dia menuju ke satu titik. Nah, biasanya nanti kalau yang sentrifugal ini terasosiasi dengan kerucut gunung api ya. Sementara kalau yang sentripetal itu biasanya pada kawah, misalnya pada kawah vulkan. Nah, nanti ada lagi yang namanya anular. Anular itu melingkar. Kata kuncinya melingkar. Jadi hati-hati. Anular ini sering disamakan dengan radial. Padahal ini berbeda jauh ya. Kalau anular dia melingkar. Kalau radial dia lurus keluar dari satu pusat ya. Jadi dia terpancar lurus. Kalau anular dia melingkari dulu. Melingkar kemudian baru keluar ya. Nah ini biasanya pada kubah ini ya struktur kubah yang sudah tererosi ya dan berstadia dewasa. Dan yang paling penting ini adalah multibasinal. Ini tidak ada ditemukan selain di morfologi karst. Jadi multibasinal itu dari kata multi ya banyak, basin cekungan. Jadi banyak cekungan. Jadi basin cekungannya ini apa? Ini cekungan sungai ya, di mana di situ sungai masuk ke dalam sistem aliran sungai bawah tanah. Jadi dia ada muncul dan hilang tiba-tiba. Oke, itu eh, morfologi kunci ya, geomorfologi kunci ya. Nah, ini nanti coba bedakan ya antara radial dengan anular. Ini berbeda sekali bentuknya ya. Ini yang radial dia memancar, kalau anular dia melingkar. Jadi ada kayak pola sungainya itu melingkari satu kayak melingkari satu titik pusat di sini ya. Itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Kemudian teleskop DSL SALR. Arus Ekman bla bla bla. Oke, kita lihat ya nanti ya. Coba ini masih ada ya pertanyaan mengenai peta kontur. Nah, ini Agung nih keahliannya nih, perpetaan. Gimana Agung? Peta kontur soal OSK 2023. Nah, ini soalnya ini kalau saya kebumian belum pernah megang ya, mungkin Agung lebih paham. Gimana Agung? Soal luas daerah di peta kontur. Ada mungkin boleh dikirim soalnya ya. Boleh banget teman-teman kalau mau kirim soalnya. Kalau ngirim soalnya, kalau karena kalau kita nggak ini nggak ini akan kesulitan. Yang geografi ini kebanyakan malah yang nanya anak-anak kebumian ini. Tanya minta materi astronomi, materi klimatologi. Mungkin langsung spesifik ke soal aja ya, biar kita nggak terlalu melebar ya. Ini ada pertanyaan mengenai siklon tropis Roja. Ini piye, Gung? Siklon tropis Roja, Gung. Kenapa terjadi siklon tropis Roja? Halo, halo, tes, tes, Mas. Oke, nah untuk siklon tropis Roja itu sendiri kan terjadi di Samudra Hindia ya, yang ada di selatannya Pulau Jawa. Intinya kalau kenapa terjadinya, nah itu kalian harus melihat dari syarat-syarat terjadinya siklon tropis ya, di mana untuk syaratnya yang pertama itu permukaan lautnya itu harus hangat minimal mungkin 25 sampai 26 derajat Celcius. Dan kemudian untuk apa ya kedalaman suhu lautnya itu juga harus cukup dalam yang panas sehingga bisa tercipta
uap air yang cukup banyak ya, sehingga bisa memungkinkan terjadinya awan-awan ya dalam siklon tropis. Dan kemudian kalau teman-teman perhatikan terkait dengan siklon tropis, bahwa di lintang 0 derajat, nah itu kan sangat jarang terjadi. Nah, karena siklon tropis itu juga dipengaruhi oleh adanya gaya Coriolis. Nah, maka untuk siklon tropis itu banyak terjadinya mungkin di lebih dari 5 derajat, ya, baik lintang utara maupun lintang selatan. Nah, makanya siklon tropis itu banyak kayak di selatannya Pulau Jawa, ya, dia di Samudra Hindia sudah dekat dengan Australia, atau kalau nggak gitu ada di sekitar Filipina. Nah, jadi kayak Filipina itu sangat rawan terjadinya siklon tropis. Nah, kalau di Filipina atau di wilayah lain ya, itu kan nama-nama siklon tropis tergantung lokasinya. Kalau di Pasifik bagian barat utara, nah itu namanya adalah typhoon ya. Kalau di Australia namanya Willy Willis, dan kalau di Atlantik Utara, misalnya di Amerika, USA, nah itu kan nyebutnya hurricane. Nah, jadi eh, adanya pusat tekanan rendah, ya, udaranya hangat ya, suhu permukaan lautnya hangat, dan juga terdapat adanya gaya korolis yang cukup. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya siklon tropis. Gitu, Mas. Oke, lah ini kan berkaitan dengan soal juga ya, Mas, yang geografi kemarin. Ya. Bencana apa yang tidak terjadi ya di Indonesia, itu Hmm. yang siklon tropis ya teman-teman. Karena misal kita kaitkan dengan rumus dari gaya Coriolis sendiri, itu kan kita ada memakai sin ya, sin lintang derajat. Nah, dimana kalau sinnya di Indonesia kan nol ya, sin 0 derajat itu nilainya sama dengan nol juga, berarti gaya Coriolisnya nol. Nah, ketika gaya Coriolisnya nol, maka tidak terdapat adanya siklon tropis gitu. Nah, seperti yang dituliskan Mas Amin ya. Terima kasih banyak Mas. Ya. Jadi nanti untuk gaya korolis di geografi ada rumusnya, namun kita nggak pernah sampai ngitung detail ini. Paling nanti diperhatikan pada konsepnya saja teman-teman. Yaitu kita fokus di bagian sinusnya. Ya. Dimana kalau di wilayah tropis 0 derajat itu yang paling kecil gaya korolisnya, yang paling minim. Sedangkan nanti kalau semakin ke lintang yang tinggi, tentang 90 derajat utara maupun selatan, itu gaya Coriolisnya yang semakin besar. Nah, kan pakai sin 90, di mana sin 90 itu kan nilainya sama dengan satu ya maksimalnya. Oh, ini garis kontur yang ini Mas, soal simulasi kemarin. Hmm. Ada yang menanyakan tuh, mungkin yang tadi pertanyaan mengenai menghitung dari peta itu tuh, gimana itu tuh? Aku izin share screen Mas. Ya, ya silakan. Ini minta co-host. Oke, Oke. dah. Hmm. Oke, jadi untuk soal yang ini ya, garis kontur ini, karena menghitung luas, jadi kita tidak memperhatikan pada ketinggian ya, bukan pada konturnya, tapi kita fokus pada sumbu grid yang ada di sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, di sini nanti teman-teman caranya adalah dengan menentukan ya nilainya itu berapa. Kita mencari jaraknya dulu ya. Kita mencari jaraknya dulu ya. Misalkan di sini kita tulis ada eh, X dan juga Y ya. Kita cari X-nya dulu berapa dan kita cari Y-nya dulu. Ya. Jadi untuk menentukan luas itu kan sisi satu dikali dengan sisi 2. Nah, sebelum menentukan luas kita juga harus menentukan panjang ya, panjang sisi X dan panjang sisi Y. Panjang sisi X dihitung dengan cara kita menarik garis yang paling timur, ujung timur ini kita tarik garis ke bawah dan kemudian kita baca nilainya berapa. Begitu pula yang di garis yang di barat ya kita baca nilainya berapa. Nah, kemudian untuk panjangnya tinggal teman-teman kurangkan saja, yaitu batas timur dikurangi dengan batas barat.
Sedangkan untuk sorry, panjang sisi Y itu teman-teman tarik garis yang di sisi utara dan di sisi selatan. Nah, nanti caranya juga sama, dicari selisihnya dulu. Nah, setelah ditahu selisihnya kan ketemu panjang ya, panjangnya itu sisi yang X dan juga sisi yang Y. Dan kemudian tinggal teman-teman kalikan saja. Nanti diketahui hasilnya. Untuk soal yang ini, nah aku juga lihat pada beberapa grup ya, ada perbedaan pendapat ya pada jawaban. Ada yang menjawab 280, ada yang menjawab 294. Karena untuk soal seperti ini tergantung pada ketelitian dari teman-teman ya dalam menarik garis dan membaca angka. Ya, jadi sangat penting di sini nanti pembacaan angkanya itu sebisa mungkin, interpretasinya seteliti mungkin. Sehingga ketika ada distorsi, ya distorsi kan ada kesalahan ya, atau ibaratnya itu ada error, margin of errornya itu kecil ya. Jadi semakin kecil, semakin baik, semakin presisi, semakin baik. Mungkin soal yang sama, ini nanti menentukan penggunaan lahan teman-teman ya, dengan menggunakan peta yang sama. Oke, jadi untuk soal ini kata kuncinya sangat mudah ya. Di mana di sini kan ada huruf A. Huruf A di sini garis konturnya itu kan sangat terjal ya. Di mana dilihat dia sangat mepet-mepet. Nah, kalau sangat terjal seperti ini, itu akan lebih sesuai digunakan untuk kawasan lindung. Ya, kawasan lindung, yaitu kawasan yang difungsikan untuk menjaga, melestarikan, melindungi dari sumber daya alam. Contohnya adalah berupa hutan lindung. Nah, jadi yang A itu adalah hutan lindung, otomatis kita pilih yang opsi D saja. Tuh. Karena kalau A itu untuk sawah, kebun atau perumahan sangat tidak sesuai karena sangat terjal. Gitu. Itu aja Mas untuk yang garis kontur. Oke, baik. Terima kasih, Mas Agung. Kita lanjut ya Siap, untuk siap. pertanyaan berikutnya. Ini tadi mana nih? Q&A-nya. Morfologi sudah ya, kebumian. Oh, ini sebentar. Ini kebumian tentang garis spektrum. Wah, ini banyak sekali yang menanyakan garis spektrum ya. Astronomi. Oke, sebentar. Ini kita cari yang bersinggungan dulu ya, yang beririsan dengan yang geografi dulu. Biar semuanya nanti dapat dua-duanya ya. Oke, sesar naik sama sesar turun, cara bedainnya gimana? Wah, ini cara bedainnya gimana nih? Ini dua-duanya ada dia di kebumian dan geografi. Nah, kita ke sini dulu. Cara membedakan ya. Cara membedakannya kita harus mengerti dulu konsep dari footwall dan hanging wall, teman-teman. Jadi kita harus bisa membedakan dulu mana yang kita sebut sebagai footwall dan hanging wall ya. Ini pada patahan. Ini kembali ke konsep patahan ya. Nah, yang kita sebut sebagai footwall itu dari kata foot, ini kaki ya. Wall berarti dinding. Jadi dinding kaki. Kalau di wall ini dinding yang menggantung. Nah, di sini ini terminologinya berasal dari orang-orang tambang ya, teman-teman ya. Jadi di dalam eksplorasi tambang, ini orang zaman dulu kan menyusuri adanya urat-urat tambang ya, biasanya berupa urat kuarsa atau urat ini ya. Yang nanti dia akan membawa mineral seperti timah, emas dan kawan-kawannya. Nah, ini biasanya urat ini akan terkonsentrasi di sekitar zona patahan. Kenapa? Karena ketika pembentukan mineral itu ya, dia ada fluida yang membawa mineral dan nanti fluida akan mengalir di sekitar zona patahan. Nah, di sini nanti mereka menyusuri sepanjang bidang urat ini ya, yang mana dia nanti akan membagi bidangnya ini akan menjadi namanya bidang footwall dan bidang hanging wall. Nah, uh, bidang ini yang kita sebut sebagai footwall apa? Yang berada di bawah kaki ya, berada di bawah kaki ini. Kenapa? Karena ini kalau dilihat ini ya, ini kan ada bidang yang kita sebut sebagai footwall ini.
Ini adalah bidang yang ini ya, yang bisa dipijak. Nah, kalau bidang yang hanging wall ini bidang yang bisa digunakan untuk menggantung lampu. Kenapa demikian? Karena ini kalau kita perhatikan, nah, bisa share screen yang lain dulu. Kita posisikan di sini gambarnya, dan nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini bidang yang kita pijak ya. Jadi ini kan bidangnya miring nih. Nah, berarti kan yang miring ini kan nggak bisa kita gunakan untuk menggantung. Gini kan nggak bisa nih. Nah, bisa kita pakai gini ya. Ini kan namanya kayang, bukan menggantung ya. Nah, jadi ini harusnya ini bidang ini yang kita pijak nih. Jadi kita gunakan kaki kita untuk memijak di sini. Jadi ini namanya bidang footwall atau blok footwall ya. Sementara blok yang atas ini yang nanti kita sebut sebagai blok hanging wall. Jadi footwall itu yang di bawah bidang miring atau bidang patahan. Nah, hanging wall itu yang ada di atas bidang miringnya ini. Namanya hanging wall. Nah, maka nanti pergerakan sesar naik atau turun itu bisa kita lihat dari segi pergerakan hanging wall-nya. Jadi footwall ini kita anggap sebagai blok yang statik teman-teman ya. Statis artinya kita anggap dia nggak bergerak. Nah, hanging wall dia nanti tergantung hanging wall-nya bergerak naik atau bergerak turun. Kalau dia gerakannya naik, hanging wall berarti ini sesar naik. Kalau gerakannya turun, itu sesar turun. Ini saya kembali ke sini ya. Kalau seperti ini kira-kira hanging wall-nya naik atau turun? Hanging wall-nya bergerak naik ya. Sehingga di sini yang terjadi apa? Di sini kita sebut sebagai sesar naik. Tapi akan berbeda dengan yang di sini. Dengan hanging wall, blok hanging wall-nya bergerak turun ya. Jadi ini adalah sesar turun. Nah, itu jadi pertama untuk menentukan sesar naik atau turun itu tentukan dulu footwall-nya mana, hanging wall-nya yang mana. Kemudian lihat pergerakan relatif dari hanging wall-nya. Dia bergerak relatif menaiki footwall atau bergerak menuruni footwall. Oke. Kemudian fenomena Ya, mudik di Indonesia ini disebut apa, Gun? Migrasi yang disebut apa, Gun? Gimana, Mas? Ini ada pertanyaan nih, fenomena mudik di Indonesia termasuk jenis migrasi yang apa namanya? kucing tuku. Oke, jadi tergantung ya. Kalau misalnya itu migrasinya ya terjadi misalnya bulanan atau mudik gitu. Nanti misalnya kita kerja di Jakarta, Surabaya, atau Jogja, kemudian pulang ya setiap sebulan atau 6 bulan. Nah, itu bisa masuknya ke dalam sirkulasi. Tapi kalau jangka waktunya itu pendek, misal harian, di mana pergi pagi, pulang sore, nah itu nanti masuknya ke dalam komutasi. Oke, lanjut. Nah, ini ya salinitas. Salinitas di daerah tropis atau khatulistiwa tinggi atau rendah ya. Nah, ini untuk salinitas. Ini nanti teman-teman harus mempelajari dulu faktor yang mempengaruhi salinitas, teman-teman. Jadi faktor yang mempengaruhi salinitas itu ada apa saja, Gung? Yang pertama ada evaporasi, penguapan ya. Semakin tinggi penguapan, maka salinitasnya akan semakin tinggi. Kemudian yang kedua ada curah hujan ya. Jadi semakin tinggi curah hujan, itu salinitasnya bisa semakin rendah ya, bisa turun. Kemudian kita kaitkan dengan hubungan laut itu terhadap samudra ya. Dia itu mempunyai akses terhadap samudra terbuka atau dia itu pada laut yang tertutup. Nah, kalau lautnya itu tertutup, misalnya pada Dead Sea atau Caspian ya, itu bisa semakin tinggi salinitasnya. Kemudian yang keempat ada kaitannya dengan banyaknya sungai yang bermuara. Jadi semakin banyak sungai yang bermuara, maka salinitasnya bisa makin turun. Dan yang kelima adalah pencairan dari gletser ya. Jadi makanya kalau di wilayah-wilayah kutub itu cenderung untuk rendah ya. Nah, yang paling tinggi itu ada di sekitar lintang 30 derajat, baik utara maupun selatan, atau kita nyebutnya itu lintang kuda atau horse latitude. Nah, itu disebabkan karena tingkat evaporasi yang tinggi dan curah hujan yang rendah.
Kalau di Indonesia, di tropis itu cenderung untuk lebih rendah ya daripada di lintang 30. Kenapa? Karena meskipun di tropis itu terjadi evaporasi yang besar, tapi di tropis itu curah hujannya juga tinggi. Jadi kayak curah hujannya itu bisa kayak menetralkan lah. Gitu Mas, kira-kira. Nah, baik, terima kasih Mas Agung. Nah, ini kurva untuk menjawab pertanyaan mengenai salinitas di tropis dengan di Kayak wilayah lain ya. intervalnya kayak. Ini persebaran dari salinitasnya, teman-teman. Jadi garis yang solid ini, yang tidak putus-putus ini ya, ini adalah nilai salinitas air laut terhadap lintang. Sementara di sini E min P ini adalah rasio antara evaporasi dan presipitasi ya. Jadi evaporasi dikurangi presipitasi ini lebih besar mana? Nah, kalau dia di sini nilainya tinggi, berarti ini evaporasinya lebih dominan ya. Kalau nilainya rendah, berarti presipitasinya yang dominan. Nah, kalau kita perhatikan di sini betul ya yang dikatakan oleh Mas Agung di ekuator, di situ salinitasnya relatif tidak terlalu tinggi ya, meskipun di sana evaporasinya tinggi. Kalau evaporasinya tinggi sebagaimana di sini ya, di sekitar lintang 30 itu evaporasinya yang dominan. Karena di situ eh, curah hujannya rendah. Nah, sehingga di sini nanti salinitasnya akan tinggi. Makanya di laut-lautan yang dekat dengan lintang 30, misalnya di Laut Mediteran dan di Laut Merah, kemudian di Teluk Persia, di situ salinitas air lautnya sangat tinggi. Terus nanti berbeda dengan di wilayah perairan Indonesia. Di Indonesia kita fair ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tapi sedang. Nah, ini nilai salinitas air laut rata-rata itu 35 per mile ya. Nah, di sini kemudian di sini air akan turun ya terhadap ini apa namanya? Ininya turun, sementara ininya relatif tinggi. Nah, kemudian di sekitar lintang tinggi, ini kan di sini kenapa salinitasnya sangat rendah karena di sini ada suplai air musiman ya dari pencairan gletser sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Agung tadi. Gletser itu ya es di kutub itu kan adalah air tawar terbesar di dunia ya. 97% cadangan air tawar di dunia itu ada di es di kutub, teman-teman. Jadi yang kita minum sebenarnya itu hanya sekitar 0, sekian persen itu adalah air yang berada di dalam tanahnya, itu air tanah. Kayak ke depan ini adalah salah satu sumber daya yang sangat-sangat penting ya. Jadi teman-teman jangan jangan memandang remeh air teman-teman ya karena mungkin ini biasanya dianggap sepele oleh teman-teman yang ini ya yang ambil kuliah di bidang kebumian geologi ya. Wah, air ini apa nih? Jadi air itu salah satu ke depan kalau selama ini perang itu selalu memperebutkan minyak, ke depan perang ini akan memperebutkan air, teman-teman. Kenapa? Karena kita nggak bisa hidup tanpa air. Kita masih bisa hidup tanpa minyak, tapi kita nggak bisa hidup 3 hari tanpa minum air. Masa kita mau minum minyak? Enggak kan? Nah, kita kan minumnya minum air. Jadi ke depan perebutan sumber daya ini sumber daya air. Jadi nanti kalau teman-teman tanya, prospek kerja yang bagus di mana? Saya sarankan teman-teman ambil di air. Entah kalau teman-teman yang ambil geologi ada hidrogeologi, kalau di apa geografi juga ada geografi air tanah ya. Terus kalau di pertanian itu juga bakal kepakai. Jadi ahli air itu akan sangat dicari ke depannya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Eh Materi apa nih? Ini terjadi siklon tropis sudah tadi menghitung spektrum warna. Wah, ini menghitung spektrum itu yang bagaimana nih? Ini dari Anonymous ya. Ini saya nggak tahu nih. Ini dari siapa nih? Ini soalnya untuk sesi Q&A sementara saya close dulu teman-teman ya biar pertanyaannya nggak semakin numpuk. Kita jawab dulu yang sudah bertanya ya. Cara menghitung spektrum. Spektrum ini maksudnya spektrum dihitung apanya yang dihitung? Oke, kita ke sini dulu. Wind Ya shear tadi ada cyclone. soalnya Mas tadi. Apa? Ya tadi ada yang ngirim gambar ya Mas. Nih. Ada yang ngirim gambar. Coba boleh Iya. di-share dulu. Share yang gambar tentang spektrum warna. Ya, tadi yang spektrum mungkin boleh dikirim lagi. Ini Gita Flora ya. Oh, ini
Ini ya, Doppler shift effect. Wah, ini sangat kebumian banget ya. Ntar, ini kita simpan dulu ya, karena ini biar di awal kita bisa dapat yang irisan. Nanti di akhir-akhir aja baru kita kebumian, kita private lagi. Ini ya, saya simpan dulu kita ya. Ini nanti kita bahas di akhir-akhir ya, untuk astronomi. Eh, ini ada lagi yang beririsan tentang adiabatik. Wah, ini ya yang adiabatik ya, proses adiabatik. Adiabatik itu ini sangat lagi-lagi irisan ya proses adiabatik. Ini langsung saya cari aja soalnya ya. Jadi soal kalau teman-teman tanya soal adiabatik itu mesti tanyain tentang ini ya. Ini soal ini mesti yang jadi pertanyaan nih. Menghitung paras ketinggian ya atau menghitung paras kondensasi. Nah, ini nanti kebumian maupun geografi ini sama-sama sering keluar nih mengenai proses adiabatik. Bagi adiabatik kering, adiabatik jenuh itu prosesnya bagaimana kan seperti itu ya. Jadi gini, yang kita sebut sebagai proses adiabatik ini adalah proses ini ya perubahan sumbu terhadap ketinggian ya. Yang nanti ini sering juga kita sebut sebagai lapse rate. Jadi lapse rate. Nah ini sekaligus saya akan membahas namanya DASL. Ini ada pertanyaan ya DAS. DALR, SALR ya, sama ILR. Nah, ini apa sih, Mas? Akan gitu ya. Jadi DALR ini bahasa ininya ya adalah gradien adiabatik kering ya atau dry adiabatic lapse rate ya. Nah, ini ya. Kalau SALR ini adalah saturated adiabatic lapse rate. Nah, kalau LR ini adalah environmental atau environment lapse rate. Nah, DASLR ini apa? DASLR ini adalah penurunan temperatur terhadap ketinggian pada kondisi udara yang kering ya. Nilainya itu adalah 1 derajat Celcius per 100 meter. Ini adalah nilai delta T per delta H ya. Nah, ini di perubahan temperatur terhadap ketinggian. Nah, kalau SALR ini delta T per delta H ya, ini adalah 0,6 atau 0,65 ini nanti tergantung datanya yang diberikan berapa ini per 100 meter. Artinya apa? Setiap ada perubahan ketinggian sebesar 100 meter itu temperatur bertambah 0,6 atau berkurang 0,6 tergantung dia naik atau turun. Kalau udara bergerak naik nanti temperaturnya akan turun. Sementara kalau udara bergerak turun temperaturnya akan naik. Ini ya teman-teman ya, ini yang perlu teman-teman catat di sini. Jadi ketika udara bergerak turun, naik, dia akan turun. Sementara kalau udara bergerak turun, ini temperaturnya akan naik. Nah, ini ya, di sini temperatur turun. Nah, di sini temperatur akan naik. Sekarang, kondisi SALR ini bagaimana terjadi di ALR ini bagaimana? Nah, yang terjadi pada DALR ini biasanya terjadi pada saat eh, apa namanya udara bergerak namun belum mencapai paras kondensasi ya atau belum mencapai titik ketinggian di mana awan mulai terbentuk. Misalnya nih, ini langsung ke contoh saja. Bisa ambilkan contoh dari soal OSP 2010 ya. Saya langsung ambilkan contoh dari OSP 2010. Ini kebetulan OSP 2010 itu jelas kebumian ya karena geografi belum belum lahir. Geografi itu baru hadir 2011 ya. 2013.
Itu pun dari simpalan anak-anak kebumian yang tidak lolos pelatnas tahap kelanjutan ya. Itu di awal-awal geografi itu ngambilnya dari anak-anak ex pelatnas kebumian tuh. Nah, sekarang sudah berdiri sendiri sebagai olimpiade tersendiri ya. Nah, jadi saya ambilkan dari olimpiade kebumian yang nanti ini juga akan relate dengan geografi teman-teman ya. Ini soalnya ada di sini. Ini contoh soalnya saya ambilkan dari ini ya, dari OSP 2010. Ini ya. Jika diketahui udara bergerak dengan suhu 27 derajat Celcius dari pantai ya. Jadi katakan di pantai ini temperatur udaranya adalah 27 derajat Celcius. Berarti di sini ya. Kemudian dia bergerak melalui pegunungan dengan ketinggian 2.500 meter. Katakan ini ketinggian gunungnya ini adalah 2.500 meter. 2.500 meter. Nah, diketahui paras kondensasi ini ketinggian di mana awan mulai terbentuk ya. Berarti katakan di sini ya, ini adalah paras kondensasinya. Ini di ketinggian sekitar 1.500. Berarti ini 1.500. Berarti di sini ya. Nah, berarti ini nanti yang terjadi bagaimana? Berapa derajat suhu parsel ketika berada di balik pegunungan? Nah, ini nanti di sini kita akan naikkan udara ke ketinggian 1.500. Dari ketinggian 0 ke 1.500, ini temperatur akan turun sebesar 0,1. Sebentar, langsung aja 1 derajat per 100 meter. Delta T per delta H-nya ya. Wah, turun ya, berarti negatif 1 derajat per 100 meter. Kemudian nanti dari atas paras kondensasi yang tingginya 1.500, ini nanti udara akan turun sebesar berapa? Di sini diketahui lapse rate-nya adalah 0,65 per 100 meter. Berarti ini delta T per delta H-nya ini adalah 0,65 per 100 meter. Maka di sini nanti kita harus hitung dulu suhu udara di puncak ya. T di puncak ini berapa? Maka T di puncak ini nanti nilainya adalah itu adalah ini ya 27 derajat Celcius ini temperatur di muka air laut akan dikurangi dengan 1 derajat per 100 meter dikali dengan beda ketinggian antara muka air laut sampai paras kondensasi adalah 1.500 meter. Nah, kemudian dari sini nanti dikurangkan lagi dengan ini ya 0,65 ini adalah lapse rate adiabatik jenuh derajat Celcius per 100 meter dikali dengan ini dari paras kondensasi ke puncak ini jaraknya berapa meter? Ini adalah 1.000 meter. Maka di sini nanti kita dapatkan ini bisa kita coret ya 1.500 bagi 100 ini adalah 15. Ini 1.000 dibagi 100 ini adalah 10. Maka kita akan dapatkan 27 derajat dikurangi 15 derajat Celcius dikurangi dengan 0,65 dikali 10, 6,5 derajat Celcius. Maka di sini temperaturnya adalah berapa teman-teman? 27 dikurangi 15 itu sama dengan 12. 12 dikurangi 6,5 sama dengan adalah 5,5 derajat Celcius. Ini adalah temperatur di puncaknya. Nah, berikutnya ketika dia menuruni lereng, ini yang terjadi adalah temperaturnya bertambah. Nah, bertambahnya berapa? Di sini nanti akan mengikuti dry adiabatic lapse rate. Kenaik lapse rate adiabatik kering ya. Kenapa? Karena di sini udara akan bersifat semakin kering, tidak lagi lembab. Maka di sini nanti akan kita tambahkan temperatur di puncak T di ketinggian ini ya. Di ketinggian ini di titik X temperaturnya adalah temperatur di puncak ini adalah 5,5 derajat Celcius ditambah dengan
Lapse rate adiabatik kering, ini adalah 1 derajat Celcius per 100 meter, dikali dengan ini. Beda ketinggiannya berapa? 2.500 meter. Maka di sini bisa kita coret adalah 2.500 ya. Bisa kita coret jadi 25, maka di sini nanti nilainya adalah 5,5 plus 25. 30,5 derajat Celcius. Nah, ini nanti yang terjadi pada lapse rate adiabatik kering dan jenuh ya. Jadi nanti teman-teman jangan bingung. Yang kita sebut sebagai adiabatik kering kita pakai ketika dia udaranya kering di bawah level paras kondensasinya ini. Sementara di atas level paras kondensasi di situ lapse rate adiabatik jenuh. Kemudian mencapai balik pegunungan dia akan sepenuhnya menggunakan lapse rate adiabatik kering ya atau eh, gradien temperatur pada kondisi adiabatik yang bersifat kering. Oke, Agung ada tambahan Gung? Kalau di geografi biasanya soalnya gimana modifikasinya Gung? Oke, jadi untuk di geografi sepertinya cukup jarang Mas kalau misal sampai ngitung. Tapi Hmm. konsep yang kita pakai di sini nanti kaitannya dengan angin fon Mas, angin jatuh Nah, panas. Nah, yang diawali dengan hujan orografis ketika angin ini membawa uap air kan sama awannya itu naik terus ya di gunung yang di sisi kiri terjadi hujan dan kemudian sampai puncak itu hujannya sudah habis, kemudian tetap lanjut anginnya ke kanan menuruni lereng. Nah, itu disebut dengan angin fon, angin jatuh. Nah, bisa kenapa angin jatuh panas? Kenapa? Karena kita pakainya yang tadi kering ya, dry adiabatics. Dan kalau teman perhatikan di sisi kiri itu suhunya 27 derajat dan yang di kanan yang di balik gunungnya itu kan 30 derajat 30,5 derajat Celcius atau lebih panas ya. Jadi ada bagian windward yang bagian kiri yang dilalui hujan dan juga leeward yang merupakan daerah bayan hujan yang notabene itu bersifat lebih kering dan juga panas. Nah, itu untuk angin fon nanti Mas katanya. nama angin fon ya biasanya ditanyain ya. Ya, Nama angin fon di beberapa wilayah namanya apa saja? Nanti teman-teman harus hafalin tuh. Ada nama angin bohorok, angin wambrau, ada angin gending, angin kumbang, angin brubu, angin zonda, dan lain-lain itu ya. Nanti teman-teman cari aja. Itu di Google ada. Ini kalau teman-teman cari, googling aja nama angin fon di berbagai eh, lokasi geografik ya. Jadi kata kuncinya adalah fon wind. Jadi fon wind ini nama asalnya dari wilayah Ford ya, itu di Bavaria, di Jerman Selatan. Nah, ini namanya di beberapa wilayah namanya apa nih? Nah, ini ya, di Amerika ada angin Chinook, kemudian ada angin Kaskadi, ada ini ya, Kaskadia, kemudian angin apa lagi nih? Angin Santa Ana di California. Nah, ini teman-teman cari. Ini kata kuncinya di Google adalah phone wind. Nanti di setiap wilayah namanya beda-beda. Tapi dia merujuk pada fenomena yang sama. Ya. Ini angin yang bergerak menuruni lereng. Di Eropa ada angin Ticino, angin Garbino, ini ya, Favonio. Wah, ini banyak sekali. Ini lengkap teman-teman cari di Google. Eh, saya nggak hafal. Saya nggak hafal, jadi nanti teman-teman cari aja sendiri ya. Atau ini saya kirimkan linknya ya untuk teman-teman buka. Kemudian, oh ya ini nanti mungkin biar teman-teman nggak ini ya, biar pembahasannya bisa spesifik nanti dalam waktu mulai pukul 16.30 ya. Jadi kita ada waktu kurang lebih setengah jam. Kita akan buat breakout ya. Ini ada usulan buat breakout aja Kak, biar ininya nggak ini ya, tidak bertabrakan. Jadi nanti kita bikin breakoutnya 30 menit terakhir ya teman-teman ya. Jadi kita selesai akan pukul 17. Jadi 30 menit terakhir kita akan bahas di breakout ya. Gimana Mas Agung? Siap nge-handle geografinya ya? siap Mas, aman. Oke. Jadi nanti siap-siap teman-teman ketika saya kasih invitation di breakout, teman-teman segera ini ya, segera di accept biar kita nggak nunggu lama-lama ya. Oke.
Jadi ini 10 menit terakhir kita akan bahas materi irisan teman-teman ya. Kenapa saya buat materi irisan terlebih dahulu supaya kita nggak ini ya, apa namanya, biar nggak dua kali ngulang pembahasan teman-teman ya. Jadi karena kalau ngulang pembahasan dua kali nanti akan dirasa akan kurang efektif. Oke, siklon. Wah, ini lagi-lagi siklon. Kalau siklon gimana, Gung? Yang keluar di siklon gimana, Gung? Di geografi siklon yang keluar. Oke, untuk siklon yang keluar yang pertama terkait dengan syarat-syarat terjadinya siklon. Yang kemudian yang kedua adalah kayak pergerakan siklon ya, yang kan arahnya berbeda ya, kalau di lintang utara dan juga di lintang selatan. Dan kemudian yang cukup penting adalah dari ciri-ciri masing-masing stage atau tahapan dari siklon tropis ya, di mana diawali dulu oleh gangguan tropis, kemudian ada depresi tropis, badai tropis, dan juga si siklonnya itu sendiri. Itu Mas yang cukup penting untuk siklon. Dan juga nama-nama siklon ya. Nah, ini untuk stage ya, tahapan-tahapan dari siklon. Nanti untuk tahapannya, teman-teman yang cukup penting dihafalkan adalah dari kecepatannya. Ya, kecepatan dan juga cirinya ya. Diawali oleh gangguan tropis dulu. Jadi di gangguan tropis itu masih belum terdapat adanya isobar tertutup dan kecepatan anginnya itu masih di bawah 20 knots. Tapi di dalam citra itu mulai terlihat adanya lengkungan, tapi belum sampai menutup. Nah, ketika dia menutup itu baru nanti di depresi tropis. Nah, di depresi tropis itu muncul adanya isobar tertutup dan kecepatannya itu 20 sampai 34 knots. Lalu ada badai tropis. Nah, ketika mulai muncul mata siklon dan ada dua isobar tertutup dengan kecepatan yang lebih cepat lagi, lebih kencang lagi 35 sampai 64 knots. Dan yang terakhir ketika terbentuk sempurna ada disebut sebagai siklon tropis ya. Lebih dari 64 knots. Nah, itu di bagian tengah ada yang namanya eye wall. Itu merupakan wilayah yang pusat tekanan rendahnya, yaitu yang paling besar kecepatan anginnya dan juga curah hujannya yang paling besar di situ. Kemudian dari badai tropis dan juga siklon tropis ini ya sudah berbahaya, bisa menimbulkan dampak ya pada wilayah-wilayah pantai dan juga pesisir. Misalnya dengan adanya kenaikan gelombang yang kita sebut sebagai storm surge ya. Jadi gelombangnya itu menjadi naik tinggi, itu bisa menghantam pada wilayah pantai. Oh ya, sama skalanya juga, yaitu ada kita pakai skala Saffir-Simpson yang kemarin keluar di soal tryout. Aneh ya, ini sama-sama pembahasannya sama persis ya untuk si apa namanya siklon ya. Jadi sama di kebumian juga sama, ciri-cirinya apa, kemudian kecepatan anginnya berapa. Nah, kalau kebumian ini ditambah dengan kalkulasi biasanya teman-teman ya. Kalkulasi berapa kecepatan angin di masing-masing bagian siklon tropis. Tapi ini biasanya keluarnya di WSPD ESA ya. Jadi kita nggak akan bahas sekarang. Jadi kita bahasnya nanti eh, ketika di kelas. Jadi nanti teman-teman ada yang join kelas kita, nanti kita akan banyak latihan mengenai menghitung dari ini ya, dari siklon tropis. Kecepatan angin di setiap bagian itu berapa? Tapi intinya cara detailnya nanti kita ajarkan ketika sudah ke level provinsi. Tapi di sini yang mau saya sampaikan ini ya, secara umum angin paling kencang itu berada di sisi timur ya teman-teman ya. Jadi dalam siklon tropis itu paling kencang anginnya di sisi timur siklon, paling lemah itu di sisi barat. Kenapa demikian? Karena di sini nanti di sisi timur ada kombinasi antara kekuatan dari kecepatan siklon itu ditambah dengan pergerakan siklon. Jadi pergerakannya ada komponen kecepatan gerak plus komponen kecepatan angin. Nanti akan kita jumlahkan, sementara di sisi barat itu akan dikurangkan. Karena dia kecepatan geraknya mengurangi kecepatan dari hembusan angin di sini. Sehingga nanti kalau kita perhatikan di berbagai ini ya, gambar misalnya seperti ini. Sebentar, gimana tadi gambarnya? Nah, ini coba ya, perhatikan di animasi ini. Ini kalau kita perhatikan di sisi timur
Ini kecepatannya 130 mil per hour. Sisi barat ini 70 mil per hour atau 70 mil per jam ya. Artinya apa? Ya, di barat ini paling lemah, kemudian di paling timur adalah yang paling kuat atau paling kencang berhembus. Nah, ini untuk siklon yang di kebumian ini biasanya di level OSP ini beberapa yang keluar itu di OSP 2017 dan 18 itu keluar. Tapi kalau di tingkat kota kayaknya nggak akan keluar ya hitungan ya. Cuman ditanyain mungkin ditanyain di sisi mana yang paling kencang. Kata kuncinya adalah di sisi timur. Oke, apalagi nih yang ditanyain? Sesar oblik gimana ya? Sesar oblik itu sesar diagonal ya. Jadi dia paduan antara sesar naik atau sesar turun dengan sesar geser. Jadi ada komponen gerak bergeser, ada komponen gerak turun atau naik. Jadi di situ nanti pergerakannya diagonal. Nanti lihat aja di apa di Google ya, oblique fault atau sesar geser oblik. Oblik itu artinya miring. Kemudian apa lagi? Demographic transition. Nah, ini nanti dibahas di ini ya, di breakout ya. Demographic transition. Refraksi. Nah, refleksi gelombang. Nah, ini keluar ya, Gung, di geografi, Gung. Refraksi, refleksi dan difraksi gelombang. Keluar Mas kalau di oceanografi ya. Nah, oke, kita Oke, bahas itu ya. intinya ya siap Mas. Intinya kalau refraksi gelombang yaitu kan perpindahan energi ya, penjalaran energi itu yang terjadi karena adanya perubahan batimetri atau kedalaman laut. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah kondisi ketika menghadapi tanjung dan juga teluk. Nah, ketika menghadapi tanjung itu ada pergerakan konvergen. Jadi energinya itu memusat di tanjung. Ya, karena tanjungnya itu sudah dangkal terlebih dahulu ya daripada si teluk. Nah, sehingga di Tanjung itu biasanya gelombangnya itu akan menjadi lebih besar ya, gelombang pecahnya besar. Sedangkan di Teluk itu terjadi pergerakan divergen, jadi melebar, sehingga energinya itu akan terbagi. Nah, kalau di Teluk itu biasanya gelombangnya akan menjadi semakin kecil ya, lebih kecil. Nah, seperti yang di gambar ini, itu kan ada kalau di konvergen arah panahnya itu kan memusat pada wilayah Tanjung. Nah, itu pergerakan konvergen sehingga energinya itu besar juga. Nah, sedangkan di teluk itu kan energinya menyebar ya, melebar. Nah, itu relatif kecil kekuatannya daripada di bagian Tanjung. Kemudian untuk eh, difraksi, ya, difraksi gelombang, nah itu adalah penjalaran gelombang ketika melalui suatu penghalang ya. Jadi wilayah yang ada di belakang penghalang itu adalah bagian dari bayangan ya. Dari bayangannya itu akan memiliki energi yang lebih kecil. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, di sini energinya itu akan yang dibalik dari penghalang itu akan menyebar ya, akan melebar sehingga semakin kecil. Nah, prinsip dari difraksi gelombang ini yang bisa kita gunakan ya untuk memecah dari gelombang itu sendiri. Nah, pemecah gelombang itu cukup penting ya dalam manajemen pantai atau pesisir. Tujuannya untuk mengurangi terjadinya abrasi yang mengikis dari garis pantai itu sendiri. Dan kemudian ada refleksi ya. Refleksi berarti pantulan dari gelombang itu. Nah, jadi selain dari gelombang juga ada pergerakan refleksi dari arus ya. Misalnya kayak rip current atau arus ya arus yang bisa yang cukup berbahaya ya. Misalnya kayak di Parangtritis ya. Rip current ini bisa untuk menyeret pengunjung wisata ini jadi terseret ke laut yang cenderung untuk lebih dalam. Nah, ini adalah pergerakan dari rip current ya. Ada gelombang yang datang, kemudian ada gelombang yang berbalik. Nah, gelombang yang berbalik ke laut ini yang berbahaya karena bisa menyeret manusia. Oke, mungkin itu Mas untuk refraksi, difraksi, dan refleksi gelombang. Oke, ini saya mau nambahkan ya, untuk yang rip current ini adalah gelombang yang berbahaya ya. Kenapa? Karena satu dia kecepatannya sangat besar ya, jadi dia sangat kuat.
Jadi ini kadang yang bikin orang awam ini tidak paham. Mereka sering kejadian ya. Eh, Penjaga pantai udah wanti-wanti nih, jangan jangan renang di situ. Orangnya ngeyel, wah saya jago berenang. Nah, dibilangin itu harusnya kuat. Oh, jangankan harus yang kuat ya. 7 samudra sudah saya renangi. Wah, kan biasanya wisatawan yang agak kemelete kalau dalam bahasa Jawa ya, petentang-petenteng. Nah, ini nantangin itu di situ. Nah, ini yang berbahaya adalah di sini. Harusnya yang sangat kuat selain itu, di sini juga membawa sedimen dalam jumlah besar. Jadi sedimennya banyak, arusnya kuat, sehingga di sini ini arusnya densitasnya relatif besar ya. Sehingga ini nanti kalau misalnya nyemplung ke sini, yang terjadi adalah wisatawan akan terseret dan akan sulit untuk ditemukan. Kenapa? Karena terkubur oleh sedimen yang dibawa oleh rip current kayak gini nih. Nah, ini yang harus teman-teman notice ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman, di sini kan lebaran nih, mudik atau liburan ke Jogja atau ke pantai-pantai ya. Kalau dibilang penjaga pantai jangan berenang, jangan berenang. Kenapa? Karena penjaga pantai yang lebih tahu kondisi geografis wilayah tersebut. Nah, wisatawan biasanya nggak tahu, ngeyel. Kalau udah keseret, terus hilang, yang disalahin siapa? Yang disalahin Nyi Roro Kidul, katanya diculik sama Nyi Roro Kidul. Ya kan nggak nyambung, kasihan Nyi Roro Kidul jadi ini ya jadi kambing hitam atas kelalaian diri sendiri ya. Nah, jadi nanti kalau udah misalnya di Parangtritis, ini saya bicara di Parangtritis ya. Parangtritis itu sering makan korban. Itu ya jadi pertanyaan tuh kenapa kok di Parangtritis itu sering makan korban? Nah, ini coba bayangin lihat di sini ya. Ini image dari ini ya dari gam ini bener nggak nih di Parangtritis? Saya nggak tahu nih, ini beneran di Parangtritis atau tidak. Tapi ini teman-teman bisa cari kata kuncinya Parangtritis itu akan tampak di sini ada lokasi yang kelihatannya tenang, nggak ada gelombang ya. Justru yang di lokasi yang nggak ada gelombang ini adalah arus yang membalik arahnya ya, sehingga dia melemahkan gelombang di sini. Dan di sini ini yang sering berbahaya orang menganggap oh ini tenang, aman, kita nyemplung di situ. Ketika keseret hilang yang disalahin Nyi Roro Kidul kan kasihan Nyi Roro Kidul ya udah dituduh apa namanya udah dituduh apa jadi dalang pesugihan minta tumbal nah dituduh pula nyulik orang ya nggak apa-apa kalau misalnya yang diculik ini orangnya kaya ganteng kan masih Nyi Roro Kidul masih senang tuh digosipkan gitu ya ya udah kere elek terus ini apa nih ya udah jelek nggak ada duitnya ini dibilang gitu ya ini Rocky Kidul jadi kasihan tuh jadi apa namanya kambing hitam atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Nah jadi hati-hati ya teman-teman ini notice mumpung ini jelang Lebaran bentar lagi seminggu lagi arus mudik akan dimulai nih 1 atau 2 minggu lagi ya. Ini hati-hati kalau liburan ke pantai. Kalau ada larangan simbol dilarang berenang jangan ngeyel untuk berenang. Apalagi ya? Oh ya, sama diffraction ya. Ini saya mau nambahkan keterangan dari Agung. Jadi betul di headline atau di Tanjung ini terjadi convergence ya. Eh, Gelombangnya memusat. Ini nanti menyebabkan apa? Di sini menyebabkan erosi teman-teman. Makanya pantai-pantai yang menghadap di Tanjung itu biasanya kita tidak akan ketemu endapan ya. Tapi kalau di wilayah Teluk ini akan banyak terbangun endapan-endapan atau sedimen ya. Makanya kita akan ketemu pantai itu bagus di sekitar Teluk teman-teman ya. Karena di sini banyak endapan pasir di sini. Contoh kalau teman-teman misalnya lihat di Google Maps ya, saya lihatkan citra dari Google Maps. Nah ini kalau teman-teman lihat di Google Maps, ini yang terkenal pantai mana yang teman-teman kenal ya. Misalnya di Jawa Barat nih ada Pantai Pangandaran. Nah Pantai Pangandaran tuh di sekitar sini ya. Itu biasanya dia juga berasosiasi dengan Teluk nih. Ini di mana nih Pangandaran? Ini saya nggak tahu nih posisi tepatnya di mana Pangandaran ya. Kita ke sini aja. Yang saya familiar itu di sekitar sini ya, di sekitar Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah ini ya, misalnya di Teluk Pacitan. Nah, Pacitan kan terkenal dengan pantainya yang indah ya. Nah, karena posisinya di mana? Dia di Teluk. Sehingga di sini nanti ombaknya relatif tenang. Jadi wisatawan banyak datang ke sini. Nah, beda kalau misalnya teman-teman masih di Pacitan, teman-teman ke bagian headline-nya di sini.
Nah, ini di Tanjung Ambon ya, ini arusnya sangat kuat. Sehingga di sini tebingnya sangat terjal ya, jika dibandingkan dengan di wilayah Teluknya di sini. Terus mana lagi yang terkenal di Jawa Tengah ya, atau di wilayah DIY ya, di DIY. Nah, kalau teman-teman nanti main ke Parangtritis ya, tuh di mana tuh Parangtritis di sini ya. Nah, ini kan, nah ini kan, ini tidak berasosiasi dengan Teluk ya. Kalau yang berasosiasi dengan Teluk, misalnya kalau teman-teman di sekitar pantai di Gunung Kidul itu ya, ada pantai apa saja nih di sini. Pantai apa sih? Laut Becici, Langse, Pantai Indrayanti, Pantai Baron dan lain-lain. Ini atau yang terkenal ini ada pantai ini ya, Pantai Sadeng. Nah, ini kan berada di sekitar Teluk Sadeng ya. Nah, ini kan rata-rata pantai yang bagus itu lokasinya di Teluk, teman-teman ya. Jadi bukan di sekitarnya. Karena apa? Di Teluk itu terjadi pelemahan energi oleh proses difraksi gelombang tadi, refraksi gelombang yang divergen tadi ya. Oke, selain di wilayah ekuator yang memiliki daerah angin mati yang disebut Dolge, wilayah lintang menengah juga memiliki daerah tersebut yang dikenal sebagai apa nih? Ini biasanya angin mati itu terjadi di pertemuan antara dua ini ya, dua sirkulasi udara. Dia ada di doldrum dan juga di subtropical high. Ini yang kita sebut sebagai lintang kuda ya. Jadi di situ ada pertemuan dua massa udara ya, di sirkulasi Farrell-Hadley. Itu nanti pertemuannya itu anginnya akan relatif tenang. Nah, itu dikasih nama Kelintang Kuda karena riwayatnya dulu di situ para pelaut dari Inggris yang berangkat ke Australia ketika menemukan benua baru di Australia ya, mereka menemukan di Australia ini kayak akan bahan tambang. Kemudian mereka membawa kuda-kuda ke Australia dan ketika berada di Lintang 30 itu tidak ada angin sehingga kapalnya tidak bisa berlayar. Sehingga di situ sampai beberapa minggu, beberapa bulan di situ akhirnya kehabisan logistik, kuda-kudanya pada mati. Kemudian dibuang ke laut ya. Makanya di situ kemudian dikasih nama lintang kuda atau horse latitude. Dari mengenang kuda-kuda yang mati yang dibawa oleh penjelajah dari Eropa ke Australia ketika itu. Oke, apalagi ya, ini sudah pukul setengah lima, eh, lebih ya. Oke, kita ke breakout dulu ya. Nanti mungkin teman-teman yang geografi dengan Mas Agung, gimana Gung? Sampai jam 5 ya. Go. Oke, sampai jam 5. Kemudian nanti kita akan bahas untuk kebumian dengan yang kebumian ya, yang geografinya. Oke, ini saya buka breakout roomnya. Silahkan teman-teman join sesuai ini masing-masing ya. Sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, silahkan ya. Ini sudah saya buka untuk breakout roomnya. Nah, silahkan join sesuai bidang masing-masing. Nanti Mas Agung nanti tolong di ini ya, di record juga ya untuk yang di breakout geografi. Nah, oke, kebumian. Ini kebumian ya, betul ya, nggak ada yang salah masuk room ya. Ini ada 40 yang belum assign ya. Ini kayaknya lagi berburu takjil ya, Bapak. Kita sampai 20 menit ke depan, teman-teman ya. Jam 5 kita akan selesaikan pertemuan kita. Oke, tadi ada beberapa pertanyaan ya yang belum sempat terjawab, teman-teman ya. Baik, mungkin boleh diketik lagi pertanyaannya, teman-teman yang fokus ke kebumian, supaya nanti saya bisa tidak harus bolak-balik ke main room untuk ngecek FAQ ya. Tadi yang saya janjikan ini mengenai soal ini ya, soal Doppler shift effect atau efek pergeseran Doppler ya.
Oke, kita ke materi ini ya, ke Doppler shift effect atau efek pergeseran Doppler. Nah, efek pergeseran Doppler ini di sini ditanyakan ya, eh, berapa nilai kecepatan dari ini ya, dari bintang jika diketahui ini spektrumnya seperti ini ya. Jadi sebelum ke sini kita harus mempelajari dulu mengenai efek Doppler, teman-teman. Jadi Doppler effect kita akan belajar mengenai Doppler effect dulu sebelum kita eksekusi ke pembahasan soal ya, teman-teman. Nah, Doppler effect itu apa sih? Teman-teman pernah nggak nyoba memperhatikan ya kalau misalnya teman-teman sedang di lampu merah atau di traffic light ya, kemudian di situ ada ambulans atau sirine polisi lewat ya, kan akan muncul suara ya, wiu, 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 kan gitu ya. Nah, ketika mendekat yang terjadi apa? Suaranya makin kencang atau makin keras, teman-teman. Misalnya ada ambulans lewat akan mendekati kita tuh. Yang terjadi adalah ini ya, suaranya bagaimana? Akan makin keras ya. Sebaliknya ketika dia menjauh, sudah lewat ya, dia nanti akan melemah suaranya. Nah, ini kenapa? Karena ada efek perubahan dari ini, teman-teman, dari eh, frekuensi dari gelombang. Ketika sebuah benda, misalnya ya, ini dalam kondisi statik, di sini memancarkan gelombang suara, misalnya case-nya pada suara ya, dia kan tidak ada perubahan energi atau tidak ada perubahan panjang gelombang. Namun ketika ini objek ini bergerak, dia nanti akan terjadi perubahan panjang gelombang, teman-teman. Ketika dia mendekati sebuah ini ya, misalnya ada pengamat, di sini didekati oleh si sumber cahaya ini nanti, dia nanti panjang gelombangnya akan memendek dan frekuensinya akan naik. Sebaliknya di lokasi yang dijauhi oleh sumber gelombang ini, di sini nanti akan terjadi frekuensi bertambah lemah atau melemah ya, dan panjang gelombangnya semakin besar. Maka di sini nanti akan kita bisa temukan dengan pergeseran Doppler ini nanti kita bisa dapatkan nilai ini ya, nilai kecepatan dari objek ini. Ya nanti dalam case pada sumber pemancar gelombang cahaya atau dalam hal ini bintang ya, nanti kita bisa gunakan persamaan Doppler ini dengan persamaan ini, teman-teman. Delta lambda per lambda sama dengan V per C. Nah, ini ya. Ini rumus yang harus teman-teman familiar di sini. Delta lambda ini apa? Ini adalah perbedaan panjang gelombang ya. Nanti ada panjang gelombang teramati, lambda teramati ya, dikurangi panjang gelombang diamnya. Nah, jadi nanti teman-teman untuk menjawab soal ini teman-teman harus tentukan dulu panjang gelombang masing-masing pada ini ya spektrum teramati sama spektrum diamnya. Nah, di sini di yang atas ini adalah spektrum standar ya, berarti ini adalah panjang gelombang diamnya. Sementara di sini yang di bawah ini kan ter- spektrum objek ya, berarti ini adalah panjang gelombang teramati atau panjang gelombang diamati. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita mendeterminasi dulu kira-kira ini ada di range panjang gelombang berapa. Nah, di sini kita punya nilai ya, ini nilainya 650, berarti ini adalah panjang gelombangnya nih. Hidrogen alfa di sekitar, ini adalah 650 ya, ini 650, dia 650 lebih dikit, berarti ini sekitar 655. Satuannya adalah nanometer ya, satuannya nanometer. Nah, sekarang bagaimana dengan panjang gelombang teramati? Panjang gelombang teramati ini 750, ini 700, berarti ini satu skala ini menunjukkan penambahan nilai sebesar 10 ya. Berarti di sini adalah lambda teramati ini adalah di sekitar
760 nanometer. Nah, dari data ini nanti kita akan bisa punya nilai delta lambda. Delta lambdanya berapa, teman-teman? Diamati ya, 760 dikurangi 655 ya. Kita akan dapat nilainya adalah 105 nanometer. Maka di sini nanti kita masukkan ke persamaan ini. Delta lambdanya adalah 105, lambda diamnya adalah berapa nih? Lambda diamnya adalah 655 ya. 655 sama dengan V, ini ada kecepatan bintang, dibagi dengan C. C itu adalah kecepatan cahaya ya, dan nilainya adalah 300.000 kilometer per detik. Nah, dari data ini kita nanti tinggal kali silangkan, teman-teman. Dikali silangkan, V sama dengan berapa? 105 per 655 dikali dengan 300.000 kilometer per detik. Maka di sini dapat berapa? Coba teman-teman hitung ya, gunakan kalkulatornya. Dapat hasil berapa masing-masing ya? Dapat berapa teman-teman? Dapat, ada yang dapat nilainya? Kalau saya dapat nilai sekitar 48.000 kilometer per detik. Hitungan saya mendapat sekitar 48.000 kilometer per detik. Nah, jadi sekitar kalau kita jadikan pangkat 4, nilainya adalah 4,8 kali 10 pangkat 4 kilometer per detik. Karena ini tidak ada nilai yang tepat, berarti kita cari nilai yang mendekati. Nah, kira-kira nilai yang paling dekat dengan ini berapa kira-kira? Yang B, Pak. Ya, berapa yang paling dekat? Yang B 4,38. Tapi ada yang jawab itu, Pak, 5,08. Coba, A, A di lebih belakang. A. lebih dekat Maaf ke Kak, mana nih? Coba, selisihnya lebih kecil mana? juga A Kak. Kak, maaf Kak, izin koreksi Kak. Nah, Jadi kan sebenarnya kecepatan radial itu punya dua rumus. Nah, yang Kakak pakai ini namanya radial non relativistik. Sedangkan mm-mm. di soal ini dia ngasih rumus radial yang relativistik. Jadi eh, rumus radial yang non relativistik itu nggak bisa dipakai Kak di soal ini Kak. Jadi Sebenarnya bisa. coba pakai pakai rumus yang ini Kak, yang dikasih di Nah, soal. kalau saya pakai yang ini sebenarnya udah bisa mendapatkan di sini. Jadi radial relativistik betul, betul yang kami sampaikan ya. Terima kasih, ini sudah dikasih masukan ya. Ini kalau pakai ini kan jadi prosedurnya akan menjadi lebih lambat. Sebenarnya bisa, bisa kita gunakan ini 1 plus V min C dibagi dengan 1 eh, kurangi V min C. Tapi itu kan kita harus menurunkan rumusnya nanti ya. Ini saya kasih rumus cepatnya saja. Kalau dari pakai data ini dapat berapa? Dari data yang relativistik ini. Itu dapat yang opsi B, Kak. Tapi Opsi B nggak bulat ya. sih 4,4 Kak. Nah, sebenarnya ini sebenarnya datanya hampir sama ya. Cuman ini nanti eh, jadi kalau dengan data ini datanya teman-teman ke 5,08 itu kan selisih 0,2 ya. Sementara ke 4,4 itu selisih 0,4.
Jadi kalau dari perhitungan ini nanti jawabannya yang A. Antara A dan B ya. Jadi tergantung mana yang lebih dekat. Jadi ini adalah cara estimasinya. Jadi ini eh, cara ini bisa dipakai, tapi juga bisa pakai cara itu. Nanti itu nanti kalau mau pakai cara ini bisa, nanti caranya akan lebih panjang. Kita turunkan dulu rumusnya ya. Kalau mau dihitung sekarang, coba ya nanti kita gunakan ini ya, lambda teramati, kemudian dibagi lambda statik, itu sama dengan ini ya, akar 1 plus V per C dibagi dengan 1 min V per C. Kan gini ya, maksudnya kan gini. Nilainya akan deket-deket juga teman-teman. Kalau dari data yang tadi perhitungan sekitar 4,4 ya. Nah ini kita coba masukin aja ya di sini. Lambda teramati bagi lambda statik sama dengan, ini kalau kita kuadratkan ya, ini bisa kita kuadratkan, sama dengan adalah 1 plus V per C dibagi dengan 1 min V per C. Nah, kan gini ya. Jadi nanti tinggal kita sederhanakan, 1 plus V per C berarti kan gini ya, C plus V ya, dibagi dengan C min V bagi dengan C. Kan gini ini hasilnya nanti. Maka di sini kita bisa buang atau bisa kita coret ya yang di sini. C-nya bisa kita coret. Maka nanti akan dapat, tinggal kita balik ya. Eh, C plus V per C min V. Nah dari data ini nanti baru kira-kira nilainya berapa nih. Oh, kita kali silang ya. Berarti ini nanti delta ops ya per delta statik. Kita kuadratkan. Kita kali C min V ya. Sama dengan C plus V. Nah nanti persamaannya akan jadi sepanjang ini nanti. Nah ini kita pindah ruaskan ya. Ini bisa kita pindah ruas ke sini. Ini V-nya bisa kita pindah ruas ke kanan. Jadi nanti kita akan dapatkan nilainya adalah eh, kita andaikan biar mudah ya. Ini nilai ini kita andaikan dengan nilai A ya, nilai A. Jadi ini nanti akan dapat A dikali C dikurangi A kali V sama dengan C plus V. Baru kita pindah ruaskan di sini. Nah, berarti berapa nih? A dikali C dikurangi C sama dengan V dikali A, kok dikali sih, ditambah ya. V ini tadi sampai mana ya? AC A min C ya. V plus A V ya. Jadi di sini baru kita masukkan angka-angkanya. Berarti nanti kita keluarkan ya, V-nya kita keluarkan. Jadi C kali A kurangi 1 sama dengan V 1 plus A ya. Maka nanti kita bisa dapatkan berapa nih nilai V-nya. Bentar, ini saya kurang rapi ya nulisnya ya. Saya taruh di sini. Kita dapatkan nilai V-nya sama dengan C kali A min 1 dibagi dengan ini ya, A plus 1. Nah, berarti di sini tinggal masukkan di sini ya, C dikali ini tadi hanya lambda ops per lambda statik kita kuadratkan
dibagi dengan, ini kemudian dikurangi satu ya, baru dikali C-nya, kemudian dikali dengan lambda ops per lambda S kuadrat ditambah satu. Nah, kira-kira begini nanti. Betul nggak ini? Atau salah nih hitung-hitungannya? Nah, ini akan sangat panjang ya. Kita pikir aja. Eh, Nanti kira-kira dapatnya yang eh, kamu, yang tadi siapa ya? Nanda ya, yang Nanda sampaikan. Jadi saya apresiat sekali ini. Ini masukan ya. Tapi ini saya pakai rumus cepatnya aja. Karena ini pilihan ganda. Datanya yang paling dekat. Nah ini ya, kalau pakai ini nanti kelemahan dari sini, ini ada kelemahannya ya, karena kita nggak punya nilai eksaknya. Jadi di sini, ini nanti nilainya saya dapatnya 48.000. Tapi nanti ini angkanya di berapa ini nggak ada keterangannya ya. Jadi nanti jawaban teman-teman akan berkisar lebih dekat antara A dan B ya. Yang mana nanti? Nanti tergantung kalau dihitungan pakai cara ini dengan nilai lambda statik dan lambda teramati sama, nanti plus minusnya akan dapat nilai yang sama, sekitar 40, mendekati 48.000 itu tadi. Jadi nanti kalau ini bisa ya, tinggal diturunkan rumusnya. Tapi tentu kalau di pilihan ganda itu nggak akan terlalu signifikan ya. Kalau saya lebih milih pakai rumus cepatnya. Nah nanti rumus finalnya seperti ini. Nanti teman-teman eksekusi nilai V-nya berapa jadinya ya. Terima kasih Ananda ya. Ini dari sekolah mana Ananda nih? Man IC Lamtim Kak. Wah, Lantim ya. Andre. Gimana Bu Eka, gimana kabarnya? Baik Kak, baik. Ya, salam ke Bu Eka ya. Sudah lama enggak Waduh. ketemu. Ini tahun Oke Kak. eh, tahun lalu eh, biasanya IC ini langganan ya dengan saya, tapi tahun lalu kebetulan saya lagi enggak ini ya, lagi enggak apa namanya, enggak bisa ngajar. Tahun lalu diminta untuk provinsi ya, enggak bisa ngajar pas OSN Bu Eka-nya lagi repot, lagi nikahan ya. Jadi eh, udah lost contact jadinya ya. Nah, moga-moga tahun ini bisa nyambung lagi ya. Ini Ananda, saya tandain ya harus ISO tahun depan ya. Amin Kak, amin. Terusin jejaknya Andre, nah, sama Nathan. Ini Nathan diajar siapa tahun ini, yang ajar siapa? Nathan atau Andre langsung? Eh, Kak Pareja Kak. Oh Pak Pak Reza. Reza Nur Oh Hidayat. malah bukan ini ya, bukan bukan Andre ya yang turun. Bukan Kak. Oke 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 oke. Saya kira Andre langsung turun gunung nih. Jadi ini FYI teman-teman, ini Manice Lampung ini generasi pertamanya ini namanya Andre ya. Ini berarti kamu generasi keempat ya. Keempat atau kelima. Ya, nanti moga-moga bisa ketemu lagi ya next. Jadi ini terima kasih Ananda ya. Ini eh, apa namanya, bagus. Ini bisa digunakan cara ini menurunkan ini. Tapi saya pakai rumus cepatnya di sini ya. Karena ini kita berburu dengan waktu teman-teman ya. Baik, kita cepetin aja ya. Ini saya kasih bonus 5 sampai 10 menit ya teman-teman. Harusnya jam 5 pas ini kita selesaikan. Ini ya kemarin ada yang minta soal tryout. Tryout ini dibahas untuk soal nomor 6 dan 7 ya. 6 dan 7. Jadi 6 7 ini saya cepetin aja. Paralaks. Paralaks ini konsepnya adalah kita untuk mengukur apa namanya, mengukur jarak bintang ya. Kita menggunakan trigonometri. Jadi katakan ini bintang. Ini kan kita amati ya dengan sudut paralaks. Bentar, ini agak begini. Bentar, kembali ke sini ya. Jadi paralaks ini adalah nilai sudut paralaks ya.
Ini adalah jarak bintang, ini adalah nilai jarak bumi ya, yang nilainya adalah 1 AU. Nanti di dalam rumus, kita kan akan memiliki rumus paralaks sama dengan 1/D, teman-teman ya. P sama dengan 1/D. P ini apa? Ini adalah besar sudut paralaks dalam detik busur. D ini adalah jarak bintang dari matahari dalam parsek. Nah, kemudian satu ini apa? Ini yang biasanya jadi pertanyaan. Satu ini apa? Satu ini adalah nilai ini ya, 1 AU. 1 AU ya. Ini adalah jarak, sebenarnya rumus asalnya kan dari jarak ini, jarak bumi matahari ya. Nah, jadi namanya paralaks itu adalah sudut yang 1 parsek. Ini nih ya, misalnya ada jarak 1 parsek itu adalah jarak antara ini ya, eh, yang dibutuhkan agar matahari dan bumi ini membentuk sudut 1 derajat. Nah, bukan 1 derajat, 1 detik busur. Nah, ini nanti kita akan dapatkan di sini P sama dengan seperti. Nah, jadi nanti kalau misalnya ini nanti kita gunakan case-nya bukan dalam bumi matahari, misalnya pada planet X ya, yang jaraknya sebesar XAU, maka nilai satunya ini harus kita ganti dengan nilai X tersebut. Jadi nanti P sama dengan X/D. Jadi cara cepatnya nanti teman-teman cari dulu nilai D-nya. Di bumi ini dapat nilai paralaksnya adalah 1 ya. Maka kita dapat D-nya adalah 1/0,1 ya. Ini paralaksnya nih. Berarti nilainya adalah 10 parsek teman-teman ya. 10 parsek. Nah maka dilihat dari matahari yang jaraknya adalah 5,2 AU. Berarti ini nanti kita aplikasikan di sini. Dari planet X ya. P-nya jadi berapa? P-nya adalah 5,2, nilai X-nya kita masukkan dibagi dengan D-nya ini, 10. Jadi nilainya adalah 0,52 detik busur. Ini caranya di sini nanti. Kita gunakan mengganti nilai 1 ini dengan nilai ini ya. Atau cara cepatnya teman-teman, gampangannya gini. P aksen, ini paralaks yang kita cari ya. Itu adalah nilai paralaks di bumi ya, dikali dengan jaraknya dalam AU ya. Dikali dengan X ya, jarak X. Nah, kalau pengen cepat seperti ini. Paralaksnya 0,1 ya, dikali jaraknya XAU adalah 5,2 kali 5,2. Hasilnya adalah 0,52. Oke ya. Untuk soal berikutnya ini soal nomor berapa nih? Nomor 7 ya. Nah, ini 7 yang tadi ya, ini yang penerapan dari yang tadi kita bahas ya. Ada request untuk soal nomor 7 juga dibahas. Nah, ini ya. Caranya ini tadi pakai cara yang tadi ya, yang sama dengan yang tadi. Perhitungan kecepatan radial. Ini nanti, ini adalah lambda normal ya, ini adalah lambda statik. Kemudian di sini adalah lambda teramati. Lambda teramati. Nah, maka di sini nanti kita punya delta lambda, nilainya berapa ini? Minus 1 angstrom ya. Nah, kita terapkan tadi. Delta lambda per lambda sama dengan V per C. Atau nilai V sama dengan delta lambda per lambda dikali dengan C. Delta lambdanya berapa? Delta lambdanya adalah -1, jangan lupa tetap dikasih notasi minusnya ya, karena ini nanti menunjukkan arah teman-teman. Dibagi dengan lambdanya adalah 7.500 dikali dengan 300.000 kilometer per detik. Nah, maka di sini kita dapatkan nilainya adalah minus 40 kilometer per detik. Minus ini artinya dia mendekat ke pengamat. Kalau nanti dapat tandanya plus atau positif, itu artinya dia menjauhi pengamat. Ini nomor 7. Oke, soal yang lain ada ini ya. Tentang aquifer. Ini kita ini aktif sekali ya. Ini kita dari sekolah mana nih kita nih? Halo. Dari SMAN 3 Purwakarta, Kak. Oh, Purwakarta ya. Ini jauh sekali. Ya, Jawa Barat. Jawa Barat. Ini soal-soal simulasi yang ditanyain ya. Tapi tenang teman-teman, simulasi yang teman-teman dapat ini ya,
Ini FYI, simulasi itu saya lihat pola soalnya bukan pola soal untuk kebumian, itu soal untuk astronomi. Jadi kemungkinan soal simulasi yang susah-susah itu untuk astronominya kemungkinan belum akan keluar di tingkat kota teman-teman ya. Karena memang ya dikasih soal yang susah dulu biar teman-teman nanti nggak kaget ketika dikasih soal yang memang setipe ya. Tapi itu saya lihat itu pola-pola soal untuk OSN astronomi, bukan untuk kebumian. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir berlebihan ya, astronominya nggak akan sesusah itu. Insya Allah nggak akan sesusah itu. Tapi nggak tahu kalau Pak Ihsan mau ngeprank ya dikasih yang agak berat ya. Nah itu bisa jadi pertanyaan. Oke, di sini ya. Mana pernyataan berikut? Zona air freatik di atas akuifer A. Zona air pados di atas akuifer A. Kemudian di antara akuifer A dan B terdapat zona pados. Zona A di bawah akuifer. Jadi zona nanti kita akan mengenal ada namanya zona freatik dan zona pados teman-teman ya. Zona freatik itu adalah zona air tanah yang tidak jenuh. Kalau zona pados itu adalah zona yang jenuh air tanah ya. Zona jenuh air tanah. Jadi posisinya ya freatik di atas zona pados ya. Jadi harusnya ini di mana nih? Akuifer A, akuifer B. Akuifer B ini adalah zona akuifer yang mana di sini kita kenal sebagai zona akuifer tertekan ya, atau confined aquifer. Nah, zona pados ini yang A ini adalah zona pados. Zona freatik ini adalah zona di atas lapisan A ini. Jadi ini harusnya zona air freatik terdapat di akuifer A ya, di atas ya. Ini harusnya betul. A ini betul. Kemudian zona air pados terdapat di atas akuifer A, ini salah. Nah, zona akuifer A dan B terdapat zona air pados ya, tidak. Ini adalah zona aquiclude ya. Aquiclude ini adalah lapisan batuan yang kedap air. Nah, kedap air seperti lempung ya. Sebenarnya dia bukan kedap air, dia porositasnya tinggi tapi permeabilitasnya rendah. Di bawah akuifer B, ini adalah zona air pados, ini juga bukan. Zona air freatik terdapat di atas akuifer, nah, ini enggak ya. Jadi yang betul ini yang A, teman-teman. Jadi zona air tanah, ini kalau kita gambarkan ya, ini adalah kolom air tanah, ini adalah zona jenuh ya, ini zona pados, ini adalah zona freatik. Nah, di antara zona pados dan freatik ini nanti ada zona yang kita sebut sebagai capillary fringe ya, atau jari-jari kapiler. Nah, ini yang di antara zona freatik dan zona pados. Oke, sudah jam 5 teman-teman ya. Kita coba cari yang ini dulu ya. Mungkin satu soal terakhir ya. Satu soal terakhir sebelum kita tutup. Ini mohon maaf sekali teman-teman, kita belum bisa mengcover semua pembahasan karena memang keterbatasan waktu. Tapi tenang teman-teman, teman-teman nggak perlu khawatir kalau karena kita nggak bisa ketemu ya, nggak bisa ini. Masih ada grup WhatsApp. Nanti teman-teman boleh tanyakan di grup ya. Nanti di grup itu teman-teman tanyakan. Kalau sekiranya saya luang, ketika saya luang, insya Allah saya akan bantu untuk menjawab ya. Nanti kalau misalnya agak nggak luang, mungkin agak delay jawabnya ya teman-teman ya. Atau mungkin bisa dibantu oleh teman-teman yang lain. Jadi nanti gini teman-teman, mindsetnya teman-teman di sini kan memang peserta ya, peserta sedang lomba. Jadi apa namanya? Bukan berarti peserta itu kita musuh nggak. Namanya rival, ini namanya kompetitor ya. Itu bukan musuh teman-teman. Jadi kita berkompetisi, tapi kita jangan lupa untuk menyambung silaturahmi. Jadi nggak ada salahnya kita berbagi ya. Jangan sampai berpikir gini, oh saya ini bersaing dengan teman ini. Kalau ditanya saya tutup, nggak mau kasih tahu. Karena apa? Karena kalau kita tutup kayak gitu, percayalah bahwa namanya ilmu itu kalau semakin ditutup dia semakin tidak mengalir, semakin susah untuk digali. Tapi kalau kita alirkan, kita berbagi, nah itu nanti di situ akan ada informasi baru, saling share pengetahuan, di situlah ilmu itu akan berkembang. Nah itu yang dulu saya masih ingat ketika lomba 1 dekade lalu ya, jadi udah veteran, itu saya bikin grup dengan teman-teman se-Indonesia,
Waktu itu ada grup namanya Geoscience di Facebook ya. Sekarang masih ada grupnya tapi udah mati suri. Nah, di situ kita sering sharing sharing materi ya, dan pada akhirnya kita saling belajar dan kemudian ketemu di OSN, dan pada akhirnya disitulah kita jadi ketemu di jadi pesaing ya, tapi setelah selesai lomba ya kita jadi teman. Dan kadang karena kita sering ini ya, cair suasananya karena sering sharing, pada akhirnya disitulah kesempatan-kesempatan kita sering berbagi kesempatan. Ada yang kemudian ketika selesai kuliah jadi kerja bareng di tempat yang ini ya, saling share lowongan pekerjaan. Kemudian yang paling sering ini saling share lowongan ngajar. Dan di situ kita nggak ada feel apa, kita nggak ada feel untuk bersaing lagi di situ, karena di situ kita saling apa namanya, saling berkolaborasi pada akhirnya. Jadi nanti teman-teman, kalau ada yang tahu, ngajari yang nggak tahu. Tentu dengan porsi yang berbeda ya. Jadi kalau memang lagi sibuk juga nggak wajib ya. Tapi dalam artian kalau memang lagi luang, ada kesempatan buat sharing, sharing aja. Karena di situ nanti ilmu akan mengalir seiring dengan berjalannya kita saling berbagi. Makanya di sini saya nggak ragu kita bikin kelas gratis. Duitnya dari mana, Mas? Ya urusan nanti belakang ya. Meskipun kita juga ada kelas berbayar, tapi di sini kita juga ngadain kelas gratis. Apa nggak takut nanti peserta kelas berbayar masuk ke kelas gratis dan nunggu gratisan? Ya enggak. Namanya rezeki saya yakin nggak akan tertukar, teman-teman ya. Maka di sini nanti apa, kita saling sharing. Kalau kita nggak bisa bahas di kelas ini, nanti kita bahas di eh, apa namanya, di grup ya, kita akan bahas. Nah, satu soal lagi ini yang saya rasa soalnya susah, tapi nggak apa-apa. Ini saya gambarkan ya. Ini materinya sekaligus saya kasih nanti di ini ya, saya carikan dulu materinya. Materinya ini khusus buat teman-teman yang masih standby sampai ini ya. Sampai sekarang. Ini tapi jangan di-share dulu ya. Ini di-share nanti kalau udah selesai lomba aja. Ini bukan, tapi nggak apa-apa kalau teman-teman mau share ya. Tapi ini sementara kita buat eksklusif teman-teman ya. Ini saya kasih materi tentang tepigram ya. Nah, ini Nah, ini materinya saya share di kolom chat ya. Nanti teman-teman silahkan download. Mana nih? Sebentar. Materi tentang tepigram atau Sutilopi. Ini cara bacanya gimana sih? Ada kurva-kurva yang ada di gambar itu ya. Nah, ini yang kurva yang nanti akan kita dapatkan ya dari eh, nah ini ya. Ini kunci jawabannya teman-teman. Kurva A, kurva B, kurva C ini apa? Nanti cara pakainya kita nggak bisa bahas sekarang karena ini panjang. Jadi cara pakainya mungkin nanti di next class kita bisa bantu untuk ini ya, membahas. Jadi ini kurva A. Kurva A ini adalah kurva ini ya, garis yang ini ya, yang kita sebut sebagai garis isobar, teman-teman ya. Kurva B yang diagonal miring ke sini, ini sama dengan garis yang warnanya coklat ini, garis adiabatik kering. Kemudian kurva C, ini kurva yang melengkung ini ya, ini sama dengan kurva warna biru di sini. Ini adalah wet adiabatik atau saturated adiabatik left SALR. Jadi ini adalah kurva SALR yang warna biru ini, yang C. Kemudian yang D ini adalah kurva yang warna hijau ini, saturation mixing ratio. Nah, ini ya. Terus yang E apa? Yang E ini adalah kurva isotherm ya, yang warna merah ini. Jadi ini jawabannya adalah A tekanan, B adiabatik kering, C adiabatik jenuh, D ini isotherm ya. D ini adalah ini maksudnya isotherm ya. Ini isotherm ini yang, oh ya ini isotherm ya, ini yang D ini yang
merah ini ya. Ini yang agak curam, kelerengan ini adalah yang E. Ini adalah mixing ratio. Jadi jawabannya yang A ya. Ini untuk soal ini jawabannya yang A. Nah ini sudah bisa diakses ya untuk materinya. Silakan itu nanti Tipigram teman-teman pelajari bagaimana cara plotnya. Itu nanti kita akan bahas di level provinsi atau di level nasional. Bisa Tipigram ini levelnya di nasional, jarang sih provinsi keluar. Oke, itu dulu teman-teman ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 17 lebih 17, jadi mau nggak mau, ini kita kembali ke main room dulu ya. Ini kita kembali ke main room, kemudian nanti kita akan apa namanya tutup pertemuan untuk sore hari ini. Baik, silakan kita kembali ke main room teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Ini kita kembali lagi ke room utama kita. Jadi kita tutup ya pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Ini Mas Agung, apakah masih masih standby, Agung? Oke, sepertinya sudah live ya. Jadi terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ditunggu, insya Allah nanti malam saya akan share untuk hasil tryoutnya ya. Sekarang masih nge-layout. Tryoutnya sudah selesai kita koreksi, tapi masih kita layoutin ya. Jadi nanti kita akan layout dulu sebelum kita upload di Instagram. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya dan sampai jumpa.